Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali pada video presentasi kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat Ibu Mia Kusmiati SEMM CT MOS MCE selaku dosen dalam mata kuliah Manajemen Operasional 1 kepada saya untuk mempresentasikan pemaparan materi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sayilah Handayani Rodin dari kelas 4A NPM 221100007. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan pemaparan materi yaitu tentang manajemen mutu dari buku yang diterbitkan oleh CP Global Aksara Akademia. Yuk kita simak apa aja sih materi pembahasannya. Materi yang pertama yaitu definisi manajemen mutu. Manajemen mutu yaitu sebagai keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau layanan yang mendukung kemampuannya untuk memuaskan pelanggan. Di dalam manajemen mutu terdapat perkembangan kualitas dalam 100 tahun terakhir, yaitu ada 4. Yang pertama, inspeksi. Yang kedua, jaminan kualitas. Yang ketiga, kontrol kualitas. Dan yang keempat, manajemen kualitas total. Pembahasan materi yang kedua yaitu tentang pencapaian mutu. Pencapaian mutu yaitu tonggak pertama pencapaian kualitas adalah pemahaman akan tujuan produk yang berasal dari kebijakan mutu perusahaan. Di dalam pencapaian mutu terdapat 2 aspek kualitas. Yang pertama, kualitas desain. Kualitas desain adalah kualitas yang ditentukan oleh desainer atas nama pelanggan. Yang kedua, kualitas kesesuaian. Kualitas kesesuaian adalah spesifikasi desain sesuai dengan yang ditetapkan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pengendalian mutu. Menurut Alford dan Beauty, pengendalian mutu adalah mekanisme di mana produk dibuat untuk mengukur hingga spesifikasi yang diterapkan dari permintaan pelanggan dan diubah menjadi persyaratan teknik dan manufaktur. Untuk memastikan kualitas produk kontrol kualitas ilmiah, ada 3 fungsi yang berbeda, di antaranya yang pertama, fungsi penerimaan, yaitu mengacu pada pemeriksaan barang dengan spesifikasinya sehingga memisahkan dan menolak barang yang rusak. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu mengacu pada identifikasi cacat dalam bahan, komponen, proses pemesanan, atau orang untuk memperbaiki tanggung jawab. Yang ketiga, fungsi jaminan, yaitu mengacu pada verifikasi bahwa setiap karakteristik kualitas produk dijamin untuk memenuhi standar kinerja. Jenis pengendalian mutu atau inspeksi, yaitu ada 2. Yang pertama, inspeksi persen. Inspeksi persen yaitu inspeksi di mana setiap bagian diverifikasi terhadap spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, inspeksi pengambilan sampel. Inspeksi pengambilan sampel yaitu ditentukan berdasarkan hasil inspeksi dari beberapa potongan yang diambil dari setiap lot pengiriman. Jika sampel sesuai dengan spesifikasi, maka seluruh lot diterima, jika tidak, maka akan ditolak. Selain itu juga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan antara inspeksi persen dan inspeksi pengambilan sampel, yaitu yang pertama,
biaya infeksi PS biaya kegagalan, yang kedua sifat dan tahap infeksi, yang ketiga ukuran lot, yang keempat proses manufaktur, yang kelima kepentingan fungsional per item, yang keenam tahap pengembangan, yang ketujuh hasil infeksi pengambilan sampel, yang kedelapan pemeriksaan ulang lot terpisah, yang kesembilan peringkat kualitas vendor, yang kesepuluh pemeriksaan moral pada inspektur lini, yang kesebelas toleransi alami dan toleransi desain, yang kedua belas praktik bijak industri. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tentang kurva karakteristik operasi atau OC. Kurva dengan karakteristik operasi memberikan probabilitas bahwa lot dengan persentase cacat tertentu atau P harus diterima berdasarkan infeksi pengambilan sampel. Kurva yang digambarkan pada grafik menunjukkan persentase cacat atau P pada lot di sepanjang sumbu X dan probabilitas penerimaan atau VA dari lot di sepanjang sumbu Y. Karakteristik dasar dari kurva OC tersebut adalah: yang pertama, kurva OC didasarkan pada asumsi bahwa jika lotnya besar dibandingkan dengan sampel, maka probabilitas kurva OC akan mengikuti distribusi binomial. Yang kedua, kurva OC yang ditarik untuk ukuran sampel N dan jumlah cacat yang terkait atau C memberikan probabilitas bahwa pengambilan sampel akan menerima banyak yang berisi persentase cacat tertentu yang ditawarkan. Yang ketiga, hanya terdapat 2 titik pada kurva yang cukup untuk menentukan kurva OC. Selain kurva karakteristik OC, juga terdapat parameter kurva OC yang memiliki 4 parameter, yaitu yang pertama, resiko produksi atau A adalah probabilitas bahwa lot yang bagus akan ditolak oleh rencana pengambilan sampel. Yang kedua, risiko konsumen atau P adalah probabilitas bahwa lot yang buruk akan diterima oleh rencana pengambilan sampel. Yang ketiga, tingkat kualitas yang dapat diterima atau AQL adalah persentase cacat maksimum atau jumlah cacat maksimum per 100 yang untuk tujuan infeksi pengambilan sampel dapat dianggap memuaskan sebagai rata-rata proses pengambilan sampel yang baik harus memiliki risiko produsen yang rendah untuk kualitas yang sama atau lebih baik dari AQL. Yang keempat, lot toleransi percentage defective atau LTVD adalah tingkat cacat atau persen cacat atau jumlah cacat per 100 di mana lot dianggap sebagai lot buruk dan karena itu harus memiliki probabilitas penerimaan yang sangat rendah. Kurva OC juga memberikan ringkasan grafis dari 4 parameter gambar tersebut, yaitu risiko produsen yang disebut risiko E atau alfa, yang mengacu pada risiko bahwa sekumpulan barang dengan kualitas yang dapat diterima akan ditolak sebagai hasil dari infeksi pengambilan sampel. Dan juga dari risiko konsumen yang disebut sebagai risiko B atau beta, yang mengacu pada risiko bahwa sejumlah barang dengan kualitas yang tidak memuaskan akan diterima sebagai hasil dari infeksi pengambilan sampel. Rencana sampling. Rencana sampling yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, rencana pengambilan sampel tunggal atau 1,
Yang kedua, rencana pengambilan sampel ganda atau 2. Dan yang ketiga, rencana pengambilan sampel berganda atau lebih dari 2. Materi yang terakhir yaitu mengenai manajemen kualitas total atau total quality management atau bisa juga disebut dengan TQM. TQM adalah cara mengelola proses bisnis di setiap tahap, baik secara internal dan eksternal untuk memastikan kepuasan pelanggan sepenuhnya. TQM juga adalah sebuah metode di mana manajemen dan karyawan dapat terlibat dalam peningkatan produksi barang dan jasa secara terus-menerus, yang dikombinasi alat kualitas dan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan bisnis dan mengurangi kerugian akibat praktik yang boros. TQM juga mencakup semua fungsi, aktivitas, karyawan, dan proses organisasi. Terdapat prinsip dan manfaat TQM. Prinsip TQM ada 3, yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, peningkatan kualitas secara berkelanjutan yang melibatkan keterlibatan karyawan dan juga kepemimpinan. Dan yang ketiga, peningkatan operasi secara sistematis. Sedangkan manfaat TQM yaitu ada 6. Yang pertama, kepuasan pelanggan yang lebih besar. Kedua, biaya lebih rendah. Yang ketiga, daya tanggap yang lebih tinggi terhadap kebutuhan pelanggan. Keempat, tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Kelima, membuat organisasi yang kompetitif. Dan yang keenam, peningkatan pengiriman. Alhamdulillah, pembahasan pemaparan materi telah selesai. Sekian pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya cukupkan sekian dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.